Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya dengan materi tentang bagaimana mencari dan cara membaca hasil regresi logistik. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat dulu hasilnya ya, teman-teman. Ini saya akan tampilkan dulu hasilnya. Yang pertama adalah variabel usia, kemudian pendidikan, kemudian pendapatan, kemudian ada zona, ada program layanan ANC, kecemasan, dukungan suami, dan risiko kehamilan. Ini adalah variabel analisis univariat. Sedangkan yang di bawahnya adalah analisis bivariat ya, karena kita menggunakan chi-square, di mana variabel yang dicari oleh peneliti ini adalah terdapat pengaruh apakah terdapat pengaruh ya program layanan ANC ini dengan peningkatan risiko kehamilan. Nah, beberapa variabel yang di atas tadi memang dibivariatkan ya. Analisis itu semua tergantung kepada tujuannya. Kalau tujuannya terdapat hubungan pendidikan dengan risiko kehamilan, maka bivariatnya pun harus dengan pendidikan dan risiko kehamilan gitu ya. Kemudian di hasil univariat ini yang dilihat adalah yang paling besar, teman-teman. Seperti misalnya program layanan ANC ini dia mayoritas baik, kemudian kecemasannya banyak yang gejala ringan, dan dukungan suaminya mendukung ya. Jadi responden yang didapat oleh peneliti adalah dukungan suami banyak yang mendukung, kemudian resikonya pada KRR atau resiko ringan. Sedangkan di bivariat ini ada chi-square ya. Chi-square ini berdasarkan apa sih, teman-teman? Kalau kita melihat datanya itu karena kita menggunakan nominal dan juga menggunakan ordinal, atau chi-square itu bisa menggunakan nominal begitu ya. Tapi kalau nanti semua menggunakan ordinal maka dipakainya kendal tau gitu. Nah, ini karena kita menggunakan ordinal dan nominal, kita pakainya chi-square atau skala datanya. Kemudian ini yang dilihat adalah pada persen chi-square-nya. Ini berarti ada hubungan ya antara layanan ANC terhadap risiko kehamilan. Semakin baik dia, maka semakin ringan risikonya begitu. Ini seperti pada hasilnya, ini ada program layanan ANC baik, jumlahnya 44 orang ya, yang memiliki risiko KRR gitu. Kemudian di sini di bawahnya ada kecemasan dengan risiko kehamilan tadi. Ini juga membuktikan bahwa semakin ringan kecemasannya, maka semakin ini juga ya, semakin ringan kecemasannya, semakin risiko kehamilannya semakin kecil gitu. Kemudian di sini juga terdapat 0,00000. Kemudian dukungan suami, risiko kehamilan. Di sini juga kita mendapati 0,00, sehingga dia punya dia punya hubungan dengan dukungan suami dengan risiko yang ada. Ya, kemudian di sini ada logistik regresi. Nah, di sini ada equation, ada classification, ada not, ada in the equation. Ini yang kita pakai adalah yang paling bawah. Jadi di sebelah sini. Ini yang paling bawah variabel equationnya ya. Kemudian kita lihat di sini nilai signifikansinya ya. Nilai signifikansi itu di sini nih 0,034, 0,779, 0,005. Nah, di sini yang tidak signifikan adalah
pada kecemasannya. Jadi yang meningkatkan risiko kehamilan justru bukan kecemasannya, tapi bisa jadi program layanannya yang kurang dan juga dukungan suaminya yang kurang. Ya, jadi seperti itu atau kebalikannya. Kemudian ini harus diregresikan lagi karena ada dua. Jadi kita harus ketemu sama model 2. Model 2. Ini model 1, model 2 di logistik lagi ya. Si kecemasan tadi tidak perlu dimasukkan ke SPSS. Nah, ini dia yang semakin kecil maka dia yang paling besar pengaruhnya. Dan eksponen di sampingnya ini adalah menunjukkan berapa kali lipat dia berpengaruh gitu. Jadi misalnya ini 27,9, berarti dukungan suaminya adalah 27,9 kali lipat mempengaruhi terhadap risiko kehamilannya gitu ya. Jadi tidak hanya kecemasan karena pandeminya aja, tapi kalau nggak ada dukungan suami juga sangat berpengaruh. 27,9% mengalami risiko kehamilan yang tinggi gitu ya teman-teman. Ini adalah cara membaca dari hasil SPSS-nya. Kemudian gimana cara mendapatkannya? Nah, kita tentunya harus tahu data-datanya dulu ya. Nah, di sini saya sudah menampilkan ya, ada 10 orang di sini. Ini yang menjawab ya. Jadi ini adalah jawaban dari orang-orangnya. Orang-orangnya banyak banget tadi. Nah, ini adalah 10 pertanyaan. Oke. Kemudian ada kecemasan dan ada ENG-nya juga. Nah, semua ini dihitung berdasarkan dari DO ya. Misalnya program layanan ANC ini ketika nilainya sekian ya, ketika nilainya lebih dari skornya 13 maka baik. Kemudian kalau kurang maka cukup begitu. Jadi ketika dijumlahkan kemudian ini masuk ke kode ya. Jadi di kode 15 itu masuknya baik, 12 masuknya cukup. Maka setelah dikode ini ialah yang dimasukkan ke SPSS. Jadi perlu dikode, perlu sekali untuk mengkode semua data mentah kita. Jadi dari usia, pendidikan, pendapatan, zona pandemi, program layanan, kecemasan, dukungan, resiko kehamilan. Semuanya menggunakan kode, teman-teman. Dan kodenya punya makna di variable view kita masukkan di sini ya. Ini misalnya kode 12 umurnya sekian. Kemudian program layanan itu kalau baik kita kasih kode 1, kode 2, kode 3 gitu. Jadi itu asal mulanya kode-kode itu. Asal mula kode ini berdasarkan DO ya. Jadi DO-nya itu ada nggak kategorinya kan gitu. Nah, ini juga pada kecemasan ya. Pada 86 peserta responden ini macam-macam ya, ada yang gejala ringan, ada yang sedang. Nah, ini pun dikasih kode. Nanti kodenya dimasukkan ke SPSS. Kemudian juga dukungan suami, ada yang mendukung, ada yang enggak gitu ya. Kemudian di sini screeningnya secara ukuran Puji ya, berdasarkan kartu Puji itu juga dikasih kode. Nah, kita masukkan semuanya di SPSS. Kode-kode itu kemudian dikasih nilai ya, maksudnya kodenya 1 itu apa, kodenya 2 apa gitu. Sehingga ketika kita mengeluarkan di univariat itu semuanya sudah jelas, ada kata-katanya ya. Nah, kita sekarang olah ya ke univariatnya, analyze, deskripsi, frekuensi. Nah, ini kita masukkan semua, penggok ke kanan ya, taruh di kanan semua, lalu oke. Nah, ini
adalah cara menganalisis univariat. Oke, jadi kalau ada perubahan apapun, sebenarnya ubahlah pertama di Excel-nya. Ya, di kode-kode Excel-nya ini kita ubah ya, karena nanti dia akan menjadi data mentah yang nanti akan menjadi lampiran, dan ketika ujian pasti ditanya nih. Nah, setelah itu dimasukkan ke SPSS, barulah diolah ya. Jadi nggak bisa kita mengolah langsung ke SPSS, karena SPSS kan hanyalah seperti kalkulator ya, jadi kita memberikan petunjuk terlebih dahulu. Kemudian ini analisis univariat, kemudian analisis bivariat ya. Kita pakai bivariatnya adalah pakainya chi-square, analyze cross step. Nah, ini ada row dan column. Artinya ada dua variabel yang harus masuk di sini, namanya juga bivariat ya. Bivar itu dua. Nah, di sini variabel independennya adalah resiko kehamilan. Kemudian variabel independennya banyak, 3, dependennya risiko. Kemudian independennya ada layanan ANC, ada kecemasan, ada dukungan. Teman-teman kalau tujuannya banyak, misalnya ada hubungan usia dengan resiko kehamilan, maka ini juga dimasukkan. Tapi karena ini tujuannya cuma 3, ya kita masukkan 3 aja. Kemudian klik menu statistik, klik chi-square ya. Kontingen koefisiennya juga untuk melihat keeratannya. Kemudian salesnya juga kita pencet total aja ya. Kemudian oke. Nah, jadilah kita ketemu sama yang namanya chi-square, atau kita temu cross step ya, atau tabulasi silang, atau analisis bivar. Nah, meskipun misalnya kalian pakai kendal tahu tapi bingung ngeluarin tabulasi silang ya, tadi chi-square-nya tidak perlu dipencet, tidak perlu diklik menunya, tapi langsung kepada salesnya ya, dipencet total maka akan keluar yang atas tok. Tapi kalau butuh chi-square-nya, maka chi-square-nya juga dikeluarin karena letaknya di situ. Sedangkan kendal tahu kan analisisnya juga di tempat lain menunya. Ini sudah keluar bivariat, oke teman-teman. Ini sudah ada, langsung ada kecemasan, ada dukungan suami juga. Kemudian yang terakhir adalah analisis multivariat. Ya, analisis multivariat ini kita bisa kita tergantung ya. Analisis regresi ini ada banyak, ada binary, multinominal, ordinal. Nah, kita itu tergantung kepada datanya teman-teman. Kalau data kita itu nominal, maka kemungkinan nominal ordinal kita pakainya binary aja gitu. Binary ini ada logistiknya. Nah, multinominal itu ketika banyak nominalnya. Ordinal juga demikian ya, datanya kalau ordinal semua maka kita pakai regresi ordinal toh. Gitu. Kemudian ini yang dipilih adalah binary logistik ya. Dependent, ingat ya, dependent adalah variabel yang terikat. Jadi dia nggak bebas. Yang diikat ini resiko kehamilan. Kemudian covariatnya adalah program layanan, kecemasan, dan dukungan. Oke, ini kita masukkan langsung, kita oke aja. Jadi kalau logistik lebih mudah ya analisisnya. Nah, ini kita keluar ya, keluar di sini langsung ke bawah sendiri, kita melihat signifikansi. Oh, ternyata signifikansinya ada di layanan ANC dan juga dukungan suami. Maka kita perlu olah lagi biar kita tahu apakah layanan ANC atau dukungan suami yang paling kecil gitu ya. Kita logistik, binary logistik lagi ya. Kecemasannya kita keluarkan, kemudian kita oke. Maka ketemulah yang terakhir. Jadi yang paling kecil, eksponennya juga ya. Oke. Oh ya, tadi ada lower ya, ada lower dan ada upper. Itu gimana cara ngelarinya? Nah, ini kita buka analisis regresi yang kita tadi lupa ya untuk diklik. Oke.
Jadi kita harus memilih option. Nah, ini CI. CI teman-teman. CI for exponent. Ini akan mengeluarkan upper dan lowernya. Nah, ini dia. Jadi ada batas lower dan upper di sini ya. Namanya CI. Baik, itu aja sih ya. Untuk cara membaca sudah saya ulas di depan dan cara mendapatkannya di SPSS seperti itu. Terima kasih teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.